Langkah Wiryo semakin berat. Setiap tarikan napas seperti menghirup kabut beracun. Ratih di punggungnya sesekali menggeliat. Tubuhnya panas dingin. Matanya kadang berubah menjadi hitam legam. Bibirnya meracau dengan suara yang bukan miliknya. "Mas, cepat. Sebelum mereka datang semua," bisik Ratih. Suaranya terputus-putus. Puncak Bukit Punden Songo kini tampak jelas. Sebuah tanah lapang dikelilingi 9 batu menhir besar, berdiri membentuk lingkaran kuno. Di tengahnya, batu terbesar dengan permukaan rata, yang dulunya menjadi tempat Nyai Lastri bersumpah. Wiryo menurunkan Ratih perlahan di tengah lingkar batu. Ratih terduduk lemah, napasnya berat. "Mas, disinilah semuanya dimulai," kata Ratih. Air matanya menetes, jatuh ke tanah. Wiryo membuka kotak kayu, terkutuk. Bau anyir langsung menyergap. Di dalamnya, tampak segumpal rambut panjang yang sudah menghitam, sepotong paku kuno berkarat, dan segumpal tanah merah kehitaman. Wiryo menoleh pada Ratih. "Mbah Karto bilang, kita harus membakar semua ini sampai habis. Kalau padam sebelum selesai, kita binasa." Ratih mengangguk pelan, meskipun matanya penuh rasa takut. Tiba-tiba, kabut di sekitar lingkar batu bergerak. Dari balik kabut, muncul lagi sosak-sosak perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih compang-camping. Mata mereka hitam, mulut mereka terbuka lebar, menampakkan gigi tajam dan hitam. Tangannya panjang, jemarinya runcing. Mereka merangkak dan melayang, mendekat perlahan. Suara tangisan, tawa dan bisikan terdengar bersahut-sahutan, mengiris telinga. "Serahkan dia," bisik mereka. Serempak, suaranya menggema menembus dada Wiryo. Wiryo gemetar, tapi ia mengeluarkan minyak cendana, meneteskan ke rambut, paku dan tanah dalam kotak. Ia mengambil korek api tua, tangannya bergetar hebat. "Ratih, apa kau siap?" bisiknya pelan. Ratih menoleh. Matanya kembali bening meskipun tubuhnya gemetar. "Mas, apapun yang terjadi, aku mencintaimu." Air mata Wiryo jatuh, membasahi pipi dan jatuh ke tanah bukit yang kering. "Aku juga mencintaimu, Ratih, selamanya." Dengan satu tarikan napas, Wiryo menyalakan korek api dan menjatuhkannya ke dalam kotak. Api langsung menyala, membakar rambut, paku, dan tanah. Asap hitam mengebul, melingkar ke atas, membentuk pusaran. Sosok-sosok itu menjerit serempak, suara mereka memekakkan telinga. "Tidak, dia milik kami." Angin bertiup kencang, hampir memadamkan api. Wiryo memeluk Ratih erat-erat, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Ratih menggeliat, tubuhnya panas seperti bara. Dari mulutnya keluar suara serak yang bukan suaranya. Api mulai meredup. Wiryo dengan panik meniup dan melindungi nyala api agar tetap hidup. "Jangan padam, demi Tuhan, jangan padam." Sosok-sosok itu semakin dekat. Tangan-tangan mereka hampir menyentuh Ratih. Bayangan mereka menari di antara lingkar batu, menciptakan suasana bagai neraka di bumi. Dalam keputusasaan, Wiryo memejamkan mata, berdoa dalam hati. Bibirnya bergetar, melafalkan doa yang diajarkan Mbah Karto. "Ya Allah, lindungi kami, putuskan semua ikatan kegelapan ini." Tiba-tiba, api kembali membesar. Nyala api berubah menjadi biru, membakar habis isi kotak kayu. Asap hitam mengepul,
terdengar suara jeritan panjang yang perlahan memudar. Ratih menjerit sekali lagi. Tubuhnya terguncang hebat, lalu ia jatuh lemas di pelukan Wiryo. Sosok-sosok perempuan itu berteriak panjang. Tubuh mereka perlahan larut menjadi kabut hitam yang disapu angin. Angin berhenti, kabut memudar, dan puncak bukit kembali sunyi. Wiryo memeluk Ratih erat. Napasnya terengah, air matanya masih jatuh. Ratih, kau dengar aku? Ratih, perlahan. Ratih membuka mata. Untuk pertama kalinya, sejak lama, matanya jernih. Tak ada lagi warna hitam kelam. Mas, apa? Apa mereka sudah pergi? Wiryo mengangguk. Suaranya parau, penuh kelegaan. Sudah, Ratih, kau sudah bebas. Ratih menangis, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Wiryo memeluknya, membiarkan air mata mereka jatuh di tanah keramat yang kini terasa damai. Di sekitar mereka hanya terdengar suara burung malam dan angin lembut yang berhembus, seolah alam sendiri ikut lega. Tapi di sela bisikan angin, Wiryo mendengar suara yang sangat pelan, nyaris tak terdengar. Ini baru permulaan. Angin malam di puncak Punden Songo perlahan kembali tenang. Asap hitam sudah hilang, nyala api di dalam kotak kayu padam menyisakan abu kelabu yang berhembus diterpa angin. Wiryo memeluk Ratih erat. Tubuh istrinya masih gemetar, namun matanya kini tak lagi gelap. Nafas Ratih terengah, tapi ia sadar untuk pertama kalinya sejak lama, tak ada lagi bisikan aneh di telinganya. Mas, apa benar sudah selesai? Tanya Ratih. Suaranya lemah namun penuh harap. Wiryo mengusap pipi Ratih yang basah oleh air mata, mengangguk perlahan. Ya Ratih, mereka sudah pergi. Kita bebas. Ratih menutup mata, menahan tangis. Wiryo membantunya berdiri. Perlahan, di sekeliling mereka, lingkar 9 batu menhir tampak kembali diam, seperti saksi bisu masa lalu. Hanya desir angin dan suara burung malam yang terdengar. Mereka turun perlahan dari puncak bukit, menyusuri jalan berbatu yang kini hanya diterangi cahaya redup bulan sabit. Wiryo masih menggenggam Ratih erat, meski hatinya tetap diliputi rasa was-was oleh bisikan samar yang ia dengar sebelum pergi. Di kaki bukit, sosok Mbah Karto sudah menunggu. Wajahnya terlihat letih, namun ia mengangguk pelan begitu melihat Ratih. Syukurlah, Nak Ratih, syukurlah, katanya lirih. Tangannya meraba manik-manik tasbih yang tergantung di lehernya. Ratih menunduk hormat. Air matanya masih berlinang. Terima kasih, Mbah. Kalau bukan karena Mbah dan Mas Wiryo, aku tak tahu apa yang terjadi padaku. Mbah Karto hanya menghela napas panjang. Mbah Karto hanya menghela napas panjang. Kutukan leluhur adalah beban berat. Nak, kau harus tetap hati-hati meski ikatan utama sudah terputus. Kadang bayangan masa lalu masih mengintai. Wiryo menoleh. Dadanya kembali terasa berat. Mbah, waktu kami di atas, saya mendengar suara. Dia bilang, ini baru permulaan. Mbah Karto terdiam sejenak. Pandangannya menatap kosong ke arah puncak bukit yang mulai diselimuti kabut tipis. Apapun yang kau dengar, anggap itu sebagai peringatan. Alam gaib tak selalu melepaskan mangsanya begitu saja, ucapnya pelan. Tapi kalian sudah berjuang, itu yang terpenting.
Wiryo dan Ratih saling menatap. Ada rasa lega, tapi juga takut. Malam semakin larut dan mereka memutuskan pulang ke rumah joglo tua mereka di desa Kedaung. Sesampainya di rumah, Ratih memeluk Wiryo lama sekali. Tangannya dingin, tapi tak sedingin sebelumnya. "Mas, maafkan aku sudah menyeretmu ke semua ini," bisik Ratih. Suaranya serak. Wiryo hanya menggeleng, menatap mata istrinya yang kini bening. "Aku juga bersalah, Ratih, karena terlalu lama membiarkanmu memikul ini sendiri." Wajahnya tak terlihat jelas, hanya terlihat rambut hitam yang menutupi separuh mukanya. Ia menatap ke arah Ratih dan Wiryo, lalu bergumam lirih. Sumpah lama telah patah, tapi janji darah tak pernah benar-benar mati. Angin berhembus, sosok itu memudar, meninggalkan keheningan. Wiryo terbangun sejenak, dadanya terasa berat, seperti ada yang mengintip dari kegelapan. Namun, ia tak melihat apapun. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata, dan memeluk Ratih lebih erat. Dan malam pun menutup cerita mereka untuk sementara.